khidmat amaliyah manakib. Kemudian hari ini khidmat ilmiah manakib yang diawali oleh pemangku manakib kita, guru kita Profesor Priyatno yang menyampaikan ilmu Allah yang berkenaan dengan perjalanan dan pemaknaan hidup. Senantiasa keberkahan untuk beliau, kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah ilmunya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. pekerjaannya, dan Amin. juga seluruh pekerjaannya diberikan keberkahan, Amin. keberlimpahan, dan Amin. juga kita doakan beliau senantiasa keluarganya Amin. menjadi keluarga yang soleh-solehah, Amin. iman, Amin. Islam, ihsan, amin. Karma Amin. barokah abaos, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tentu keberkahan untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir dengan karma barokah manakib ini, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ikhwan akhwat para pecinta kesehatan jiwa, bahwa kita hari ini mendapatkan ilmu Allah baru saja, bahwa kita adalah sebagai musafir di dunia ini. Karena ada satu hadis yang mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Artinya, kita diajak oleh Abah, diajak oleh agama kita, diajak oleh Al-Quran untuk berjalan. Dan menariknya, yang disuruh berjalan itu bukan kaki, tetapi hati kita untuk ikut safar. Maka dikatakan dalam surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah segala perjalanan berakhir. Nah, maka ini jelas Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita hari ini betul-betul mempersiapkan untuk hari esok. Mempersiapkan diri untuk perjalanan yang berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara perjalanan, maka tadi Profesor Priyato mengatakan apa? Kita pentingnya makna hidup. Makna hidup itu menjadi penting. Kita mencari bekal. Maka Al-Quran jelas mengatakan bahwa perjalanan kita, bekal kita adalah watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu adalah makna hidup yang luar biasa yang diajarkan oleh guru kita pengerasa Abah untuk kita semua, yaitu berbekal takwa. Persoalannya adalah orang sering berbicara takwa, orang sering mengatakan bertakwalah kepada Allah. Sudah clear tadi jelas bahwa guru kita Profesor Priyato mengatakan adalah talqin. Talqin adalah kalimat takwa. La ilaha illallah adalah kalimat takwa. Sebagaimana Ibnu Athaillah mengatakan bahwa wa huwa la ilaha illallah wa huwa kalimatut taqwa. La ilaha illallah ini adalah kalimat takwa. Alladzi alzamallahu nabiyahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu wa ashabahu wal mu'minina fi zamanihi. Jadi kalimat takwa ini, kalimat la ilaha illallah ini sebagai bekal perjalanan kita kepada Allah yang ditetapkan kepada kita semua oleh guru kita Syekh Mursyid adalah Allah terlebih dahulu menetapkan kalimah ini kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ditetapkan dan Rasulnya siapa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan orang-orang yang beriman pada zamannya. Nah, jadi kita semua ini adalah mengikuti bagaimana kalimat la ilaha illallah ini ditetapkan di dalam roh kita, di dalam kolbu kita, di dalam hati kita sebagai bekal perjalanan kita sehingga kita betul-betul memiliki makna hidup yang sesungguhnya. Jadi pengersa Abah pernah mengatakan bahwa ketika kalimat la ilaha illallah ditetapkan di tembok, ditulis misalkan la ilaha illallah pakai pulpen atau pakai kaligrafi di tembok masjid.
Kata Abah, yang beruntung apa? Siapa? Yang beruntung adalah tembok masjid. Ketika la ilaha illallah ditulis di dalam kertas, yang beruntung siapa? Yang beruntung adalah kertas. Ketika la ilaha illallah ditulis dengan kaligrafi yang begitu bagus di sebuah tempat, katakanlah di kayu dan sebagainya, maka yang beruntung adalah apa? Kayunya, di mejanya, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau beruntung, maka mesti kita tetapkan seperti Allah tetapkan kepada nabi-nabinya dan rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan ditetapkan para sahabat dan pada orang-orang yang beriman pada zamannya. La ilaha illallah itu mesti ditetapkan di dalam kolbu kita. Mesti ditetapkan, distempel, diprogram di dalam hati kita. Yaitu la ilaha illallah yang hanya tidak diucapkan. Karena kalau burung beo pun juga bisa mengucapkan la ilallah, kata Abah. Anak kecil pun bisa mengucapkan kalimat la ilallah. Tapi la ilallah yang ditetapkan itu berbeda. Nah, inilah. Maka kita sebagai bekal takwa kita, sebagai bekal perjalanan kita, kita mesti ditetapkan kalimat la ilaha illallah itu di dalam hati kita. Nah, maka Abah mengatakan dalam kitab Fadlul Syuhur bahwa kalimat la ilaha illallah ini jangan hanya ditetapkan, tidak hanya ditetapkan pada lidah-lidah mereka saja. Bukan hanya pada pengetahuan-pengetahuan mereka saja. Bukan hanya pada pemahaman-pemahaman mereka saja. Bukan la ilaha illallah itu hanya ditetapkan pada buku-buku saja. Bukan hanya la ilaha itu di tulisan-tulisan tangan mereka saja. Tetapi kalimat ini, kalimat takwa ini harus ditetapkan pada jiwa-jiwa mereka. Fa'idha kanas hadihil kalimah multazamatan fi nufusihim. La fi alsinatihim faqat. Nah, jelas. Artinya, tentu orang yang punya pengetahuan ketika ada la ilaha illallah tentu pasti berbeda dengan orang yang punya la ilaha illallah. Orang yang punya pengetahuan tidak ada la ilahnya, dan orang yang punya pengetahuan dengan ada la ilaha illallah itu berbeda. Orang yang mempunyai harta yang ada la ilaha illallahnya dengan orang yang tidak punya harta, orang punya harta tidak ada la ilahnya, itu berbeda. Ketika orang punya ilmu, ada la ilaha illallahnya, maka ilmunya menjadi manfaat. Ilmunya menjadi solusi. Ilmunya menjadi sedekah ketika dia menjadi pembicara, menjadi solusi kepada orang lain. Tetapi kalau seandainya ilmunya tidak ada la ilaha illallahnya, yang terjadi bisa jadi ilmunya justru mencelakakan dirinya. Ilmunya bisa merendahkan orang lain. Itu adalah bedanya orang yang punya ilmu ada la ilaha illallahnya dan orang yang punya ilmu tidak ada la ilaha illallahnya. Orang kaya banyak harta titipan dari Allah gitu. Ketika dia punya harta ada la ilaha illallahnya, maka berbeda dengan orang yang punya harta tidak ada la ilaha illallahnya. Yang punya harta tentu apa? Tentu dia akan dermawan, al-kholis, mudah membantu orang lain, mudah memberikan pertolongan kepada orang lain dengan hartanya, bersedekah, mewakafkan. Nah, maka kalau kita lihat, Masya Allah, saya ingat betul, ketika ingin mendirikan Universitas Saifullah Maslul, Usama, ketika itu ada satu aturan bahwa tanahnya harus milik yayasan, tidak boleh milik pribadi. Kemudian Abah nanya, kalau begitu kan yayasan tidak punya, harus beli tanah itu untuk Usama, untuk STID. Kalau begitu kata Abah, panggil orang desa. Mulai hari ini harta tanah yang di atas Abah wakafkan untuk Usama. Artinya bukan milik pribadi Abah hari ini, tetapi milik yayasan. Kemudian satu saat Abah pernah nanya, ini anak-anak SD negeri ini dari Ciceri kalau sekolah jauh sekali. Dari Ciceri turun sampai ke Ciomas, SD jauh. Kata Abah, kenapa nggak buat saja SD negeri dekat Sirna Rasa? Tidak bisa karena aturan pemerintah. Kata Abah, itu ada tanah Abah, silakan pakai untuk SD. Maka tanahnya itu dipakai untuk sekolah dasar negeri. Bayangkan, Abah menyumbang SD negeri gitu ya. Sampai belum lagi
sekolah-sekolah yang lain, dan lain-lainnya. Artinya Abah sudah mencontohkan ketika harta dipegang dan dia punya la ilaha illallah, maka hartanya adalah untuk perjuangan kepada Allah. Hartanya untuk memberikan makna dalam hidupnya, hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berbeda. Guru kita sudah memberikan contoh kepada kita semua. Ilmunya ketika punya la ilallah, ilmunya bermanfaat. Tenaganya ketika ada la ilallah, maka tenaganya bermanfaat untuk kebaikan. Hartanya, uangnya, finansialnya akan bermanfaat ketika ada la ilaha illallah. Demikian juga jabatan, kekuasaan, otoritas. Ketika orang yang pemegang otoritas, kekuasaan, pejabat, ketika ada la ilaha illallahnya, maka tentu otoritas jabatannya menjadi manfaat untuk hal-hal yang baik. Mengizinkan untuk manakib, tanda tangannya untuk bagaimana mempersilahkan masjid-masjid, kantor-kantor, tempat-tempat untuk datang manakib. Ini adalah ketika orang tersebut ada la ilaha illallahnya. Nah, maka di sini jelas Bapak Ibu ikhwan akhwat bahwa kalimat la ilaha illallah jangankan ditetapkan pada jiwa-jiwanya, hanya ditetapkan pada orang-orang tadi yang punya pengetahuan, punya jabatan dan lain sebagainya, pasti akan berubah. Dan kita sudah melihat bagaimana murid-murid pengersa Abah seperti Profesor Priyatno dengan ilmunya, walaupun belajar bertahun-tahun di Amerika, tetapi ketika ada la ilaha illallahnya, rumahnya dibuat manakib. Beliau bagaimana menyumbangkan dirinya untuk ilmu-ilmu tasawuf, bagaimana Zoom ini difasilitasi dan lain sebagainya. Ini contoh. Belum lagi orang-orang yang digerakkan untuk hartanya, manakib dan lain sebagainya. Banyak sekali murid-murid Abah. Maka kalimat kita apa? Kalimat kita adalah alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat takwa yang ditanamkan Syekh Mursyid kepada jiwa-jiwa kita semua. Melalui apa? Ya tadi, melalui talqin zikir. Kalimat itu akan terukir di dalam perasaan kita semua. Yang sangat terdalam. Meliputi seluruh dari 7 latifah yang terdapat di dalam batin kita. Itulah al-ahdu, perjanjian. Guru kita memberikan talqin zikir kepada kita semua. Kita diminta untuk mengarahkan kalimat la ditarik dari bawah pusat kita, dari pusar kita hingga ke ubun-ubun. Melewati latifatul akhfa, latifatul nafas, dan latifatul qalb. Dan guru kita mengarahkan pengucapan kalimat ilaha ke arah pundak sebelah kanan kita, maka disitulah mengenai mencakup kepada latifatul khafi dan latifatul ruh. Lalu pengersa Abah mengarahkan pengucapan kita illallah ke arah pundak kiri, itulah kita meliputi latifatul sirri dan latifatul qalbi. Nah, itulah yang diajarkan guru kita semua kepada kita semua. Itu yang namanya ditetapkan. Ditetapkan pada jiwa-jiwa mereka. Ditetapkan pada jiwa-jiwa kita semua. Itulah talqin zikir. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, tiada lain. Kalau begitu tinggal apa? Tinggal kita tadi. Tinggal kita bagaimana terus-menerus menjadi kebiasaan. Tadi kita sama-sama dengarkan bagaimana manqobah, bagaimana kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam beribadah. Dan ini berlaku kebiasaan Tuan Syekh, guru kita. Kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu perilaku yang berulang-ulang. Kebiasaan itu ada 2, kebiasaan positif dan negatif. Ketika kebiasaan tahajud, kebiasaan zikir, kebiasaan khotaman, kebiasaan amali yang baik, itu adalah kebiasaan positif. Kebiasaan positif yang diajarkan, yang dilakukan oleh guru kita semua. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, kebiasaan ini terbentuk dari apa? Terbentuk dari tindakan yang kecil dan berulang-ulang. Hanya itu. Bagaimana kita melihat pengersa Abah? Tindakan kecil contoh. Contoh saja. Ketika manakib, kita mulai terutama ketika waktu manakib offline. Ketika antara membaca, sudah dimulai MC membaca Al-Quran, sampai manqobah, kita lakukan tindakan kecil yang berulang-ulang. Kita diam, kita duduk, jangan bolak-balik, kita diam, tidak ngobrol. Itu adalah tindakan kecil yang kita awali. Dan nanti lama-lama akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan.
Contoh lagi ketika sholawat Bani Hasim belum dibacakan. Idealnya apa? Abbas sudah mengatakan kepada kita, jangan berdiri, jangan bubar ketika Bani Hasim dibacakan. Kalau sudah selesai sholawat Bani Hasim, kalau sudah sholawat Badar, baru kita boleh berdiri. Itu. Tapi saya melihat banyak ketika manakiban, offline terutama, Bani Hasim dibacakan, malah berdiri. Ini contoh kebiasaan terbentuk. Nah maka kebiasaan terbentuk positif itulah kita mulai sekarang. Bani Hasim belum selesai, jangan berhenti. Itulah tindakan kecil yang berulang-ulang. Belum lagi tindakan-tindakan yang lainnya. 10 menit sebelum waktu sholat, sudah punya wudhu. Ini tindakan kecil. Tapi kalau seandainya kita diulang-ulang, kita lakukan, maka lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kenapa berat? Karena belum menjadi habit. Kenapa susah? Karena belum menjadi kebiasaan. Tapi kalau orang-orang yang sudah di antara kita istiqomah 10 menit sebelum waktu sholat sudah siap, maka itu menjadi mudah. Sudah menjadi automatically di dalam pikiran bawah sadar kita. Terjadi satu kebiasaan yang otomatis gitu. Nah, maka itulah kebiasaan yang dilakukan oleh guru-guru kita. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, itulah makna hidup kita, itulah perjalanan hidup kita, yaitu tiada lain bekal kita adalah takwa, dan takwa itulah adalah talqin zikir. Nah, maka caranya adalah kita harus terus lakukan agar kita menjadi kebiasaan kita bertakwa, kebiasaan kita berla ilaha illallah, kebiasaan kita melakukan amaliyah mursyid dengan mudah. Maka karomah barokah untuk kepentingan kita semua senantiasa. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan, kebiasaan yang baik. Kita terus diistiqomahkan walaupun berat, jatuh, bangun. Terus kita ditolong oleh Abah, oleh guru kita semua agar kita istiqomah dalam rangka mengamankan, melestarikan thariqah qadiriyah syabani marsulah PPKN ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka saya akhiri khidmat ilmiah ini dengan doa karomah barokah untuk kita semua, khusus kembali kepada profesor kita pemangku manakib, diberikan keberkahan, keberlimpahan segalanya semuanya selamanya dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah